البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, tafadhal yang sudah menghafal pantunnya antum. Ya, pantun yang hayyun alimun, kemudian ilmun yaqinun, alaika bitaqwallah. Hayyun alimun wal kalamu hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu. Wa kadzaka iradatun kadzaka sam'u wal basar. Naam, antum belum? Ayo bismillah. Antum Hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu wal kalamu lahu kadzaka sam'u. Hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun kadzaka sam'u sam'u wal basar. ayo antum Hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun kadzaka sam'u wal basar. ayo 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 Hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun kadzaka sam'u wal basar. Naam, ayo syurutul la ilaha illallah. Ayo bismillah. Alimun ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama' wa mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha Al-kufranu bima duna al-kufranu minka bima duna ilahi wa thaminuha wa thaminha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal awthani siwa ilahi minal awthani qad uliha. Ayo antum ilmun yakin wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wa qabuli laha wa zidat kaminu hal kufran min kalimah duna lillahi wa awthani minal awthani qad uliha. Naam, ayo bismillah. Naam, ayo 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 naam, ayo naam, bismillah. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zidata minhu al kufran minka bima duna al ilahi min al awthani qad uliha. Ayo alaika
alaika bittaqullahi in kunta ghafilan ya wa ya'tika bikum Ya'tika. ya ya'tika Ya. ya'tika Ulangi. alaika bittaqullahi in kunta ghafilan ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri Ya, wa. fakaifa takhaful faqra wallahu raziqah qad razaqat tayra wal huta fil bahri. Ewa, ahsan. Ewa, antum sudah belum? Belum. Ya, bismillah. Alaika bittaqwallahi in kunta ghafilan ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri Ewa. Fakaifa? fakaifa takhaful faqra Ewa. wallahu raziqan Qad. razaqat tayra wal huta fil bahri. Ewa, na'am. Ha. Alaika bittaqwallahi in kunta ghafilan ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri fa kaifa takhaful faqra min wallahu raziqun Ulangi, fakaifa? fa kaifa takhaful faqra wallahu raziqun Ewa. qad razaqa tayra wal huta Fil bahri. bahri. Ewa. Bismillah. عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري وكيف تخاف الفقر والله رازقه قد رزق الطير والحوت في البحر. Ewa. عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري وكيف تخاف الفقر والله رازقه قد رزق الطير والحوت في البحر. Masya Allah, ya, fadal. Alaika bittaqwallahi in kunta ghafilan ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri fakaifa takhaful faqra wallahu raziqah qad razaqat tayra wal huta fil bahri. Na'am, barakallahu fikum hafizakumullah. Ahsantum. Insyaallah taala kapan-kapan kita tambah lagi yang pantun-pantun yang lain yang tentunya di dalamnya mengandung makna hikmah dan juga bagus, barakallahu fikum. Na'am, untuk melatih lisan kita agar terbiasa mengucapkan lafaz-lafaz Arab walaupun agak susah dan sulit. Na'am, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita memasuki firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-272 dari surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-272 dari surat Al-Baqarah ini menjelaskan bahwasanya hidayah taufik bukan di tangan manusia, namun di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki hidayah, na'am, tapi hidayah yang dimiliki oleh manusia namanya hidayah ad-dalalah wal irsyad. Oleh karena itu disimpulkan bahwasanya hidayah terbagi menjadi dua. Hidayah taufik satu. Ini tidak dimiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hidayah ad-dalalah wal irsyad. Hidayah yang bentuknya mengarahkan dan membimbing. Ini bisa dimiliki setiap orang yang berilmu. Paham ya? Mengarahkan, membimbing. Paham ya? Tapi yang seperti ini barakallahu fikum, na'am, sifatnya umum. Paham ya? Yang memiliki, na'am, barakallahu fikum, selain Allah Subhanahu wa taala pun juga memilikinya. Paham maksudnya ya? Jadi hidayah terbagi menjadi dua. Ini nanti ayatnya menjelaskan mengenai hidayah manusia bukan di tangan kita. Kita tidak bisa menguasai hati manusia. Yang bisa kita lakukan hanya mengarahkan, membimbing, menasihati, kepada jalan yang benar. Perkara dia nerima atau tidak dengan nasihat tersebut urusan masing-masing. Dan itu pun dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun orang ketika ingin mendapatkan hidayah bukan berpangku tangan namun mencari. Bukan berpangku tangan namun mencari dan menempuh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, sungguh kami akan akan tunjukkan dia kepada jalan-jalan kami. Paham maksudnya ya? Naam. Kemudian ayat ini nanti yang ke-272 ini juga menjelaskan bahwasannya apa-apa yang kita infakkan, barakallahu fikum, berupa kebaikan itu nanti kembalinya kepada diri kita. Jadi kalian menginfakkan berupa kebaikan itu kembalinya kepada barakallahu fikum diri kita semuanya. Karena
Kita yang beramal, karena kita yang beramal, karena kita yang beramal. Ya, na'am. Jadi perlu diperhatikan barakallahu fikum hafizakumullah, amalan-amalan yang kita lakukan berupa infak, sedekah atau amalan kebaikan itu nanti kembalinya kepada kita. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalan yang dia lakukan. Na'am barakallahu fikum. Kemudian ayat ini juga menjelaskan mengenai sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah yang layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dibayangkan dengan bayangan kita, tidak boleh diserupakan dengan makhluknya, tidak boleh diubah maknanya. Harus kita yakini bahwasanya Allah taala memiliki wajah yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk wajahnya? Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fikum. Jawabannya itu sudah. Naam. Kemudian juga ayat ini menjelaskan mengenai bahwasanya sedikit apapun yang kalian atau sekecil apapun yang kalian infakkan berupa kebaikan akan dibalasi dan tidak terlewatkan sama sekali. Akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat qala Allah taala berfirman, "Laisa 'alaika hudahum, walakinallaha yahdi man yasha." Bukan di tanganmu hidayah mereka, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah taala kehendaki. Hal ini sebagaimana kisahnya Rasulullah kepada siapa? Kepada Abu Talib. Naam, kepada Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana waktu itu Abu Talib, na'am barakallahu fikum, ketika sudah berada di akhir hayatnya, Rasulullah mendatangi dan mentalkin berupaya berusaha agar mendapatkan hidayah tadi. Namun karena hidayah taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di situ pamannya Abu Thalib pun tidak mati di atas tauhid, tapi mati di atas agama jahiliyah. Bayangkan itu. Oleh karena itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah taala kehendaki. Dan Allah taala adalah zat yang lebih tahu tentang siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Bayangkan pamannya yang Rasulullah sayangi dan pembelaan pamannya terhadap Rasulullah itu luar biasa. Mulai dari sejak kecil Rasulullah diajak dagang ke Syam, yang ngajak ya pamannya ini Abu Thalib ini. Abu Thalib namanya siapa? Siapa namanya Abu Thalib? Siapa namanya Abu Thalib? Siapa? Abdul Manaf. Dihafal ya. Abu Thalib namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf. Kalau Abdul Muthalib Syaibatul Hamdi. Itu diingat-ingat ya. Abu Thalib namanya Abdul Manaf. Kalau Abdul Muthalib namanya siapa? Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Pamannya barakallahu fikum yang dekat dengan Rasulullah, istilahnya yang Rasulullah cintai itu pun tidak mendapatkan hidayah. Karena hidayah taufik tangan siapa tadi? Allah Subhanahu wa taala. Lasta 'alaihi bimusaitir. Engkau tidak bisa menguasai hati mereka. Barakallahu fikum. Kita lihat. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan apa saja yang kalian infakkan berupa kebaikan itu pun akan kembali kepada diri kalian. Kebaikan itu akan dibalasi dan dibalikkan kepada kalian semuanya. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan tidaklah kalian menginfakkan kecuali hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya kalau berinfak, bersedekah upayakan niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ataupun sekecil apapun yang disedekahkan, yang diinfakkan, upayakan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan apa saja yang kalian infakkan berupa kebaikan, yuwaffa ilaikum, niscaya kalian pun akan dibalasi, wa antum la tudlamun, dan kalian tidak akan dizalimi. Bayangkan, semuanya pasti akan barakallahu fikum dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan dibangkitkan semuanya. Barakallahu fikum, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tanpa beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan barakallahu fikum
tanpa berkhitan. Paham ya? Itu menunjukkan bahwasanya keadaan nanti ngeri sekali. Namun tidak ada satupun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yadlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak pernah menzalimi seorang pun. Itu ayat yang kita baca ini. Kita lihat tafsirannya, qala Allah azza wa jal dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-272 ini, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, lasta ayyuhar rasul mas'ulan an taufiqil kafirin lil hidayah. Kamu wahai Rasul, tidak akan ditanya tentang taufiknya orang-orang kafir untuk mendapatkan hidayah. Kita semuanya terkadang ya mencoba menasihati orang tua kita, terkadang bapak kita atau ibu kita nasihati, belum nerima dan masih membantah, menolak, membangkang. Memang hidayah taufik tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengarahkan kita bisa enggak? Bisa. Mengarahkan, membimbing, menasihati agar mengikuti jalan kebenaran bisa. Tapi untuk dia itu menerima, itu yang namanya hidayah taufik. Paham ya? Itu yang dikenal dengan hidayah taufik. Oleh karena itu dakwah Ahlussunnah bukan dakwah yang memaksa. Barakallahu fikum. Ada saudara kita yang keliru, kita tegur, kita ingatkan, ini enggak boleh, yang benar seperti ini. Perkara dia nerima atau tidak urusan dia. Paham ya? Yang jelas kita sudah menyampaikan kebenaran. Kalau dia bangkang, nolak, bantah padahal dia keliru, nanti tidaklah tidaklah kekeliruan tersebut barakallahu fikum menimbulkan istilahnya kejelekan, kecuali kembali pada dia sendiri karena dia menolak. Barakallahu fikum. Yang jelas hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seorang dai, seorang yang berdakwah ketika masa hidupnya kelihatannya yang datang sedikit, yang ikut taklim sedikit, kemudian sebagiannya menolak, tapi ternyata Allah taala takdirkan ketika dia mati baru orang itu sadar. Ada seperti itu ya, menunjukkan bahwasanya hidayah taufik tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berdakwah puluhan tahun misalkan ya, kelihatannya yang ikut taklim, ikut ngaji masih sedikit. Paham ya? Tapi ternyata setelah dia meninggal, mereka sadar. Akhirnya mereka pun barakallahu fikum mengkaji dan mendatangi majelis ilmu. Itu mungkin enggak? Mungkin. Barakallahu fikum. Jadi keberhasilan dakwah bukan dilihat dari banyaknya peserta, bukan pula dari banyaknya pengikut. Keberhasilan dakwah itu dilihat manakala orang-orang yang didakwai tersebut siap untuk istiqamah di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Paham ya? Karena konsekuensi orang yang berdakwah itu pasti seharusnya dia menyampaikan kebenaran, sepahit apapun rasanya, banyak musuhnya, dibenci saudaranya, mesti itu. Paham ya? Semakin antum tegas, semakin banyak yang benci antum. Ustadznya keras. Lah kenapa keras? Dikit-dikit dilarang, dikit-dikit enggak boleh. Kalau larangannya sumbernya dari Al-Qur'an dan Sunnah enggak keras. Paham ya? Barakallahu fikum. Yang mungkin yang keras itu mungkin kepalanya enggak masalah, tapi yang jadi permasalahan itu keras kepala. Paham ya? Kalau keras kepala sangat berbahaya sekali. Dinasihati enggak nerima, nolak, bantah, itu jangan sampai. Barakallahu fikum. Karena apa? Karena barakallahu fikum hafizakumullah, antum semua nanti akan menyaksikan dan akan merasakannya. Semoga tetap istiqamah ya. Dalam artian apa? Dalam artian ketika antum menyampaikan kebenaran pasti dimusuhi. Pasti itu. Menyampaikan kebenaran pasti dimusuhi. Wah, ini kok dakwanya ekstrim. Barakallahu fikum, dakwahnya keras. Padahal enggak keras. Keras itu justru membiarkan orang masuk ke dalam jurang. Paham ya? Kalau kita ini kan menahan jangan masuk ke jurang, ditarik, ditahan, dinasihati. Keras enggak itu? Enggak. Kalau keras itu dia sudah di tepi jurang, maka kita dorong. Paham ya? Kita dorong, kita biarkan saja masuk ke jurang. Itu yang namanya keras. Paham ya? Dalam artian barakallahu fikum hafizakumullah, yang namanya al-haq itu pasti akan pasti akan diuji dan diberikan pertolongan. Ini tak kasih pantun dihafal ya. Barakallahu fikum. Yaitu ungkapan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam Nuniyah beliau. Wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fahadai sunnatir rahmani. Ana ulangi. Wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala, wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fahadai sunnatur rahmani. Fahadai sunnatur rahmani. Wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fahadai sunnatur rahmani. Artinya yang namanya kebenaran itu pasti akan ditolong dan diberi ujian. Mesti itu.
Walaupun diuji Nabi nantinya akan diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran kata Al-Imam Al-Qayyim, jangan heran. Dua perkara ini adalah sunnatur rahmani. Fahadai sunnatur rahmani. Maka dua perkara ini merupakan apa? Sunnah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kebenaran dimanapun mereka berada pasti akan diuji dan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini ngikuti siapa? Ngikuti jejaknya para nabi, ngikuti jejaknya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan setiap nabi punya musuh atau tidak? Setiap nabi itu pasti punya musuh dari kalangan orang-orang yang jahat. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu yang akan menolong dan memberikan hidayah. Barakallahu fikum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apa firman-Nya itu? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Artinya, dan seperti itu pula lah kami jadikan setiap nabi itu seorang musuh. Setiap nabi pasti ada musuhnya. Nabi Musa ada musuhnya Fir'aun. Nabi Ibrahim ada musuhnya bapaknya sendiri. Nabi Nuh alaihissalam ada musuhnya anaknya sendiri, istrinya. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, musuhnya juga banyak, kufar Quraisy. Paham ya? Setiap Nabi pasti ada musuhnya. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Namun cukuplah Rabbmu sebagai pemberi petunjuk dan menolong. Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Jadi jangan khawatir ya. Barakallahu fikum, jangan khawatir sedikit. Banyak itu bukan menjadi tolak ukur di dalam kebenaran. Kebenaran itu apa sih kebenaran itu? Barakallahu fikum, kebenaran itu adalah al-jamaah. Al-jamaah itu adalah al-haq. Barakallahu fikum. Jadi setiap perintah yang menunjukkan apa? Agar berjamaah maksudnya apa? Maksudnya adalah berpegang teguh dengan apa? Dengan al-haq dan mengikutinya. Itulah jamaah. Oleh karena itu Al-Imam Abdullah ibn Mas'ud, dihafal juga nih ya. Al-Imam Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Ini tulis dihafal. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab apa? Al-Faqih wal Mutafaqih. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Artinya jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian. Jadi tidak diukur dengan mayoritasnya, dengan minoritasnya, bukan. Mayoritas itu apa sih? Allahul musta'an. Apa? Kebanyakan. Minoritas itu apa? Kebanyakan. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Apa? Kurang. Sedikit. Paham ya? Mayor itu lawannya minor. Paham ya? Jadi mayoritas itu kebanyakan, minoritas sedikit. Jadi ahlus sunnah al-haq itu tidak diukur dengan apa? Mayoritasnya, tidak pula diukur dengan apa? Minoritasnya. Ingat-ingat ya, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Nanti hafal itu ya. Ucapannya Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Nanti yang belum tertulis nanti dikasih tahu ya. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian. Antum tinggal sendirian di atas gunung sana. Paham ya? Tapi kalau di atas al-haq itulah jamaah. Paham ya? Barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya jamaah itu barakallahu fikum tidak diukur dari banyaknya ataupun sedikitnya. Karena seringnya yang banyak itu bagaimana yang banyak itu seringnya? Seringnya hawa nafsu mereka ikuti dan seringnya andalannya akal. Lah kalau kita itu beragama andalannya akal, rusak enggak? Rusak enggak? Rusak. Paham ya? Sebagaimana ungkapan siapa? Ungkapannya Ali bin Abi Thalib, "Lau kana dinu birra'yi la kana batinul khuffi aula bil mas'i min a'la." Kalau seandainya agama itu dibangun di atas akal, niscaya bagian khuf itu apa kemarin? Kaos kaki, semacam kaos kaki terbuat dari kulit. Bagian bawah itu niscaya lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Karena yang kotor yang mana? Yang bawah. Tapi kenapa kok yang diusap atas? Karena dengan dalil, bukan dengan akal. Apa maksudnya ya? Kalau kita ngikuti kebanyakan orang sesat enggak kira-kira? Sesat. Antum datang ke kampung, kebanyakan masyarakat kita ini kalau habis ada orang meninggal dunia tahlilan. Satu pekan. Nanti kalau sudah 100 hari ada istilahnya acara ratusan. Kalau sudah 1000 hari ada acara sewonan. Paham ya? Di kampung-kampung kebanyakan kita seperti itu. Akhirnya kita ngikuti kebanyakan itu. Jangan. Ikutilah dalil. Kenapa kok kita dilarang mengikuti kebanyakan? Kita kan ngikuti masyarakat.
masyarakat itu boleh kita ikuti gerakan mereka, ritual mereka, adat mereka selama tidak berseberangan dengan syariat. Kalau kita ngikuti adat harus berseberangan dengan syariat, itu akan rusak dan bejat. Paham ya? Tapi ikutilah apa? Adat yang tidak berseberangan dengan syariat. Antum lewatnya Pak, assalamualaikum Pak, atau mari Pak misalkan. Intinya sapaan-sapaan yang merupakan adat. Dalam artian tidak sampai berseberangan syariat enggak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jangan sampai kita ini ahlus sunnah enggak punya akhlak, enggak punya adab, jangan. Lewat merengut, enggak salam, wajahnya cemberut. Paham ya? Itu berarti kurang tepat. Paham ya? Jadi kita misalkan mungkin kalau kita hidup di lingkungan pondok ya adanya ikhwas saja. Kalau antum hidup di masyarakat awam misalkan, antum jumpai orang awam tiap hari. Bapak-bapak banyak, paham ya? Antum lewat merengut aja gini ya. Wah, ini ahlus sunnah keras sekali ini. Wajahnya kayak kacang. Oh ya, maksudnya itu keras gitu loh. Allah musta'an, jangan sampai ya. Sapa assalamualaikum kalau paham. Kalau Pak enggak paham ya dengan sapaan yang lain. Mari Pak misalkan, enggak masalah. Paham ya? Yang jelas, nah barakallahu fikum, akhlak yang mulia itu harus kita miliki. Jangan sampai kita yang penting manhajnya, yang penting akidahnya, yang penting kita ini punya manhaj yang kuat. Walaupun enggak beradab katanya. Keliru enggak? Keliru. Seharusnya orang semakin kuat manhajnya semakin bagus adabnya, semakin bagus akhlaknya. Seharusnya seperti itu. Nah barakallahu fikum, Allahul musta'an. Ini kembali kepada pembahasan kita barakallahu fikum, bahwasannya yang namanya hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sedikitnya bukan menjadi ukuran, namun ukuran itu dilihat dari al-haq yang dipegang oleh pemegang tersebut. Naam, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Ini sebagaimana yang dinukilkan oleh al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Ucapannya siapa tadi? Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian. Seperti itu. Nah, karena kalau barakallahu fikum kita enggak berani sendiri, ya jangan menjadi salafi. Salafi itu di mana-mana dikucilkan, diasingkan. Nah, itu yang asing itulah yang beruntung. Antum sekarang lihat orang-orang pengikut TV Roja itu, atau antum lihat orang-orang Lukmaniyun atau orang Hizbiyun yang ada itu barakallahu fikum. Bolehkan televisi, bolehkan sekolah formal, dikit-dikit ijazah, nah, semester nah misalnya barakallahu fikum. Itu sekarang kalau antum perhatikan asing enggak di mata masyarakat? Enggak asing lagi sudah. Mana ghurabanya? Padahal Rasulullah mengatakan badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Artinya apa? Artinya barakallahu fikum hafizakumullah, Islam itu bermula dalam keadaan apa? Asing, dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Beruntunglah orang-orang yang asing. Sekarang dihadapkan kita semuanya yang ngaku ahlus sunnah, yang paling asing ya kita-kita ini. Masih enggak bolehkan televisi, masih enggak bolehkan sekolah formal, masih enggak bolehkan seragam-seragam, masih enggak bolehkan akhwat warna-warni pakaiannya. Paham ya? Masih enggak bolehkan pemilu, enggak bolehkan demonstrasi. Pokoknya asing lah kita ini. Paham ya? Tapi santai aja. Asing di hadapan manusia itu lebih kita cintai daripada asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Udah itu aja, sudah selesai. Selesai enggak? Hah? Selesai enggak, Abdurrahman? Ayo mana? Paham ya? Jadi asing di hadapan manusia itu lebih kita cintai daripada asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi ahlus sunnah itu enggak, nah barakallahu fikum, enggak semudah yang kita bayangkan. Ahlus sunnah itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Paham ya? Karena ahlus sunnah itu enggak seperti orang jualan tempe. Paham ya? Paham ya? Jualan tempe laku selesai pulang, enggak. Ahlus sunnah itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Paham ya? Berat. Nah, berpegang teguh di atas Allah itu berat sekali, namun walaupun seberat apapun kalau ada upaya dan usaha, bisa enggak? Naam, insyaallah bisa. Allah Taala mudahkan. Nah, barakallahu fikum, ayat yang sudah kami bacakan tadi apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana itu. Dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di dalam menempuh jalan kami, sungguh kami akan tunjukkan orang tersebut kepada jalan kami. Jadi sungguh-sungguh. Nah, barakallahu fikum. Bagaikan apa itu? Yang berpegang teguh di atas sunnah di akhir zaman, bagaikan orang yang menggenggam bara api. Panas sekali bara api itu. Nah, Abdurrahman, tahu bara api enggak antum? Apa itu? Hah? Api neraka? Lain lagi. Paham ya? Bara api itu apa bara api? Kayu yang sudah dibakar. Ya, kayu bakar atau istilahnya yang warnanya merah-merah itu. Paham ya? Sudah menjadi
setelah keluar apinya kan warnanya merah-merah itu ya. Nah, bara itu kalau arang lah, hampir arang tapi nyala. Nah, panas sekali. Rasulullah telah mengatakan dalam hadis yang sahih, rawahu Tirmidzi dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihi ma'al dini kal qabid 'alal jamri. Akan datang nanti di hadapan manusia suatu zaman yang apabila orang itu berpegang teguh di atas al-haq di hadapan manusia yang banyak itu bagaikan orang yang menggenggam bara api. Panas sekali. Nah, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kita lihat barakallahu fikum, ini sekedar rangkaian daripada bahwasanya dakwah Ahlus Sunnah, dakwah al-haq itu butuh perjuangan dan pengorbanan dan hidayah taufik yang kita dakwahi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, kita sudah berdakwah berbulan-bulan, bertahun-tahun dinasihati, orangnya gitu aja orangnya. Paham ya? Enggak ada perkembangan misalkan ya. Nah, ya karena apa? Karena kita enggak bisa maksa, hanya mendakwai saja. Selama dia masih mau didakwai, didakwai. Paham ya? Kecuali kalau orangnya mu'anid. Mu'anid itu nolak, bantah, bangkang, bandel, kita harus berpaling. Karena apa? Karena orang seperti itu enggak ada faedahnya. Orang seperti itu tidak ada faedahnya. Nah, orang akan nampak perkembangannya itu kalau dia itu sudah berilmu langsung mengamalkan. Tahu ini sunnah, diamalkan semampunya. Tahu ini bid'ah, tinggalkan. Seperti itu. Paham ya? Oleh karena itu Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah, mendakwakan tauhid, berapa tahun? Berapa tahun? Berapa tahun dakwah Nabi Nuh alaihissalam? 1000 tahun kurang 50. Berarti 950 tahun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dakwah Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Itu ingat-ingat ya. Itu yang ikut berapa orang? Banyak enggak kira-kira? Enggak banyak. Enggak banyak Abdurrahman. Padahal umurnya umat Rasulullah berapa? Disebutkan dalam hadis itu berapa? Berkisar antara 60 sampai 70. Yang lebih 70 itu sedikit sekali. Usianya udah berapa, Pak? 60. Enggak masalah, santai aja. Paham ya? Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah, umur umat Rasulullah itu berkisar antara 60 sampai 70. Sedikit sekali yang lebih dari 70. Nah, ini Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Yang ikut sedikit, bayangkan. Menunjukkan bahwasannya hidayah taufik tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsirannya di sini. Na'am barakallahu fikum, walakinallaha yashrah sudura man yasha' lidini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada-dada orang yang Allah Ta'ala kehendaki untuk menganut agamanya. Wa yuwaffiquhum lahu, dan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mereka untuk menganut agama tersebut. Wa ma tubdilu min malin ya'ud 'alaikum naf'uhu minallah, dan apa saja yang kalian curahkan berupa harta atau uang, manfaatnya itu akan kembali kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada ruginya. Antum berinfak, bersedekah itu enggak ada ruginya. Paham ya? Kembali ke antum, kembali ke kita. Paham ya? Sedikit pun kembali ke kita. Sedekah infak misalkan 100 rupiah misalkan. Masih laku enggak kira-kira? Masih laku ya? Antum sedekahkan infak ikhlas, ada pahalanya enggak? Ada barakallahu fikum. Kembali ke yang menginfakkan tadi. Nah, masyaallah, kita lihat di sini. Wal mu'minuna la yunfiquna illa talaban limardatillah. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka tidaklah berinfak kecuali hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan pujian manusia. Karena orang kalau beramal mengharapkan pujian manusia, mengharapkan sanjungan manusia agar dilihat oleh manusia, namanya apa namanya? Namanya riya. Namanya apa, Abdurrahman? Riya. Riya itu apa? Syirik kecil, benar, Masya Allah. Riya itu syirik kecil, teman. Apa riya itu? Apa riya itu? Nah, seorang beramal akan dilihat oleh manusia atau orang lain atau dipuji misalnya. Nah, kalau sum'ah, itu sama-sama syirik kecil ya, hati-hati ya. Sum'ah itu dia beribadah mungkin dengan suara atau misalnya agar didengar oleh manusia. Nah, jadi bukan karena Allah Ta'ala, tapi karena biar didengar suaranya misalkan. Allahul musta'an. Nah, terus kalau tasmi' itu sum'ah kira-kira. Antum tasmi' Al-Quran ke ustadznya, biar dengar nggak? Sum'ah nggak itu kira-kira? Katanya sum'ah itu katanya beramal dengan apa, barakallahu fikum, ibadah bentuknya suara atau misalnya biar didengar oleh orang. Nah, kalau antum tasmi' itu diamini atau disuarakan? Biar
Biar dia apa? Dengar. Berarti sum'ah. Nah, terus gimana? Sum'ah itu kan beramal barakallahu fikum agar dengar oleh manusia. Lah kalau antum tasmi' sum'ah enggak kira-kira? Bukan. Nah, tapi Tasmi. memperdengarkan kan? Tapi kita ibadahnya bukan antum. Tergantung niat. Bukan semata-mata untuk orang itu bukan. Kita memang membaca diperdengarkan tujuannya biar dikoreksi. Salah atau benaran itu. Bukan tujuannya biar kita nadanya ketawa, kita baguskan, kemudian kita biar dipuji enggak. Paham ya? Nah, barakallahu. Tapi fungsinya kita keraskan untuk dikoreksi tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat sini. Wa ma tunfiqu min malin mukhlishina lillah tuwaffau sawabahu. Dan apa saja yang kalian infakkan berupa harta, dalam keadaan kalian mengikhlaskan karena Allah, tuwaffau sawabahu. Niscaya kalian akan ditunaikan, diberikan pahalanya. Wala tunqasu syai'an min dzalik, dan tidak akan dikurangi sedikit pun kalian dari pahala tersebut. Wa fil ayati isbatu sifatil wajhi lillahi ta'ala. Perhatikan ini. Dan di dalam ayat ini ada penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, ala ma yaliqu bihi subhanahu, sesuai dengan apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalil mengenai wajah Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Di antaranya adalah apa? Nam barakallahu fikum, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu kan hancur semuanya kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga barakallahu fikum, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tersisalah wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram, memiliki keutamaan dan juga kemuliaan. Paham ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah yang hakiki, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita ambil pada kesempatan siang hari ini barakallahu fikum. Yang dihafal pantunnya satu sama asar satu tadi ya. Asarnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Sama pantun puisinya Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Nuniyah, wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadai sunnatur rahmani. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Itu insyaallah dihafal, setorkan pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah taala. Na'am, barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.